kalau kita berbuat dosa yang berkaitan dengan Allah, kita taubat, dosanya kita diampuni. Namun kita kalau berbuat salah terhadap anak Adam, kita minta ampun kepada Allah, mengampuni, tapi dosa terhadap manusia yang pernah kita berbuat salah, la yaskutu, tidak akan gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebawangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim di pagi ini. Al-Maidah ayat 34 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an
fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim. Ayat sebelumnya menerangkan, menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang memusuhi orang yang memperjuangkan agama Allah. Jadi mereka orang yang musuhi agama Allah sampai mereka membunuh, merampok dengan dalih apapun. Jadi orang membunuh hukumannya harus dibunuh. Orang dibunuh harus dibunuh. Man ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim, ayat sebelumnya. Kalau mereka membunuh harus dibunuh. Kalau mereka merampok, maling, berarti harus potong tangannya. Itu ketetapan yang Allah sampaikan kepada para nabi untuk Bani Israel, dan begitu juga umat Muhammad sampaikan kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai melakukan seperti itu. Orang yang melakukan pelanggaran seperti itu, lahum khizyun fid dunya, mereka dihukum di dunia, apalagi di akhirat hukumannya lebih berat. Walahum fil akhirati adabun adim, di akhirat hukumannya, siksanya lebih berat. Illal ladzina tabu, kecuali mereka mau taubat, kembali kepada jalan yang benar. Kecuali mereka mau taubat, kapok, minal muharibina wal quta'iti, mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Min qabli an taqdiru alaihim, min qabli, dari sebelum an taqdiru, mereka menguasai alaihim pada mereka. Maksudnya gimana? Mereka bertobat sebelum mereka melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan yang berwenang. Istilahnya apa? Mereka berbuat jahat, ya sudah kelewat kejahatannya, sampai berbuat kejahatan, membunuh berapa orang, berbuat merampok pada orang lain, membuat kenyamanan orang lain tidak nyaman. Sebelum perbuatannya mereka itu ditangkap oleh yang berwajib atau oleh orang lain, mereka bertaubat, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang maha menerima taubat, ghafurun, banyak memberikan ampunan. Ghafurun, zat yang banyak memberikan ampunan. Ghafurun itu apa? Af'al tafsir itu kata kerja yang menunjukkan arti banyak. Ghafurun, lahum ma'atu rahimun, di samping ghafur, Allah maha rahim, maha penyayang terhadap hambanya, khusus kelak nanti di akhirat. Jadi walhasil, kesalahan seberat apapun, apabila kita benar-benar taubat kepada Allah, tidak mengulangi perbuatannya lagi,
menyesali perbuatannya, Allah selalu membuka pintu taubatnya. Selagi nyawa masih ada melekat di badan kita. Jangan sampai kita sudah meninggal dunia, nyawa kita sudah dijemput malaikat Israel, kita belum sempat taubat. Belum sempat taubat. Nah, kesalahan itu sebelum kita bertaubat di dunia, nanti catatan di akhirat masih utuh. Catatan dosa kita masih banyak. Namun walaupun dosa dan kesalahan kita nggak bisa dihitung, namun sebelum malaikat Israel menjemput kita sudah sempat bertaubat, minta ampun kepada Allah, meningkatkan ibadah ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah amal-amal yang kebaik, amal-amal yang jelek, perbuatan dosa dihapus oleh malaikat raqib atas perintah Allah. Wahai Atid, hapuslah amal yang buruk hamba-hambaku, semuanya yang tercatat di bukumu, karena Allah sayang terhadap orang itu. Mereka bertaubat sehingga hapuslah semua. Berarti dokumennya nanti di hadapan Allah nggak ada. Walhasil itulah yang meringankan perjalanan manusia untuk menuju kehidupan yang penuh kenikmatan, kehidupan yang kekal abadi, yang penuh kenikmatan, yaitu di dalam surga Allah. Itu disampaikan kepada orang-orang Bani Israil pada saat itu, dan begitu juga sebagai simbol pula bahwa kita sebagai umat Muhammad apabila tidak setelah melakukan perbuatan dosa segera kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Rahimun, menyayangi Allah, zat yang menyayangi bihim kepada mereka. Abbara bidzalika, para mufassir memberikan penjelasan bidzalika kepada ayat tersebut. Duna fala tahudduhum, artinya apa? Tanpa fala tahudduhum, dengan kalimat fala tahudduhum artinya apa? Mereka kalau melakukan perbuatan dosa, melakukan larangan, fala tahudduhum, jangan kau jatuhi hukuman mereka. Liyufidu memberikan faedah annahu la yaskutu, tidak gugur, anhu dari had bitaubati, dengan taubatnya seorang, illa hududallah, kecuali hukuman kecuali kesalahan kepada Allah, hukuman Allah. Duna hukukil adamiyina, bukan haknya anak Adam. Berarti walhasil ya, kalau kita berbuat dosa yang berkaitan dengan Allah, kita taubat, dosanya kita diampuni. Namun kita kalau berbuat salah terhadap anak Adam,
kita minta ampun kepada Allah mengampuni, tapi dosa terhadap manusia yang pernah kita berbuat salah, la yaskutu, tidak akan gugur kecuali kita sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan yang bersangkutan. Diterangkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qisasu fil qatla al-khullu bil khulli wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Jadi orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian al-qisasu fil qatla. Jadi kalian orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan pelanggaran berupa pembunuhan, harus hukumannya dikisos. Al-hurru bil hurri, maksudnya al-hurru bil hurri itu gimana? Apabila yang membunuh itu orang yang merdeka, berarti dia yang dihukum. Nggak boleh yang membunuh ini umpamanya orang pejabat, diganti dengan diambil dengan orang bodoh, diambil rakyat biasa. Yang membunuh orang merdeka kemudian ditebus gantinya budak, nggak bisa. Yang bersangkutan yang berbuat dosa, yaitu dia yang membunuh harus dibunuh, walaupun itu dia orang merdeka. Wal abdu bil abdi, kalau yang membunuh seorang budak, ya mereka harus dibunuh orang budaknya itu, nggak boleh ditukar. Wal khunsa bil khunsa, begitu juga banci, begitu juga yang membunuh seorang banci khunsa, nggak boleh ditukar dengan perempuan. Wal khunsa, wal khunsa berarti apa? Banci Pak ya. Kalau unsa perempuan, kalau khunsa banci. Waman ufiya lahu min akhihi, nah ini waman ufiya lahu min akhi, barang siapa yang dimaafkan dari keluarganya, fattiba bil ma'ruf, ikutin caranya dengan baik, selesaikan dengan baik. Au adaun alaihi bi ihsan, atau dengan memberikan tebusan yang baik pula. Dzalika takhfifum min rabbikum, itu merupakan keringanan dari Tuhan kalian. Ini menggambarkan bahwa perbuatan dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu harus diselesaikan secara langsung. Tidak bisa kita mohon ampun kepada Allah, tidak minta maaf terhadap orang yang bersangkutan. Kita minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Tapi perintah Allah, selesaikan juga terhadap orang yang pernah kamu berbuat salah, pernah kamu sakiti. Jadi taubatnya kepada Allah gugur, tapi dosanya terhadap manusia belum bisa gugur. Kama kada doharoli, kada demikian doharoli, yang dapat kami tangkap menurut mufasir seperti itu. Ini walam aro, dan aku tidak melihat man ta'arrada lahu, dan hukum yang berlaku seperti itu tidak ada orang yang menentang, maksudnya nggak ada yang protes itu. Wallahu alam. Faida qatala, dan ketika dia membunuh, wa akhadal mala, dan mengambil harta, yuktalu dibunuh, wa yuktau dan dipotong, wala yuslabu dan tidak disalib. Nah ini hukuman ayat sebelumnya bagi orang yang membunuh kemudian dia merampok, mengambil hartanya. Nah, ini kan sering terjadi yang kita
berita yang kita dengar ya, orang demi memenuhi kebutuhan dirinya rela mengorbankan orang lain ya, baik datang ke rumah di tengah jalan ya, mereka ngambil hartanya, kemudian yang punya mempertahankan, akhirnya apa? Terjadi duel, akhirnya apa? Yang punya dibunuh. Berarti hukumannya apa? Yuktalu wa yukta'un. Kalau mereka membunuh, hukumannya harus dibunuh. Kalau mereka merampok, begal, maling, hukumannya tangannya dipotong. Setelah dipotong, mereka dipotong, kemudian di lain waktu dia begitu lagi, berarti dipotong lagi. Yang dipotong lagi bukan tangannya lagi, kaki kanannya, kaki kirinya. Jadi selang-seling. Ya ayyuhalladzina wa huwa ashahu qaulus Syafi'i. Nah, itu kaul yang ashah menurut Imam Syafi'i. Wala tufidu dan tidak ada manfaatnya taubatnya ba'dal qudrati alaihi, setelah menguasai mereka sa'an sesuatu, wa huwa ashahu. Itu kaul yang ashah, qauluhu aidan. Jadi kalau umpamanya ada orang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, kemudian mereka ketangkap, dia tobat, ya berarti tobatnya apa? Tidak ada faedahnya, tetap hukuman telah berjalan. Contohnya apa? Dia berbuat salah, yang maling, nyolong, tapi begitu ditangkap dia baru melancarkan kapok tobat, tapi hukum sudah berproses, hukum sudah berjalan, nggak ada faedahnya, walhasil karena kejahatan mereka sudah diketahui yang berwajib, hukum sudah berjalan, dia mengatakan tobat. Nah, tobatnya nanti kalau hukum sudah selesai, jangan berbuat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, ayakhafu, kalian takut, iqabahu, terhadap siksa Allah, bi antuti'uhu, dengan mengikutinya. Jadi ayat ini menunjukkan kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman ini berarti apa? Kerjaan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Hai orang-orang yang beriman, kemudian ittaqullah, kalian disuruh bertakwa. Takwa ini merupakan apa? Realisasi daripada iman. Iman tidak cukup tanpa disertai dengan ibadah. Ibadah begitu juga tidak cukup kalau tidak sertai dengan iman. Jadi iman dan takwa ini selalu tidak bisa terpisahkan. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takut kepada Allah, takut terhadap apa? Siksa Allah, siksanya Allah kelak di akhirat. Wabtagu ay utlubu, carilah kalian ilaihi, kepada Allah, al-wasilata, wasilah, perantara, sesuatu yuqarribukum, yang mendekatkan kalian, ilai, kepadanya, min taati, dari ketaatannya, wajahidu, dan berjuanglah kalian, fi sabili, di jalan Allah, li'la'idinihi, untuk meninggikan agama Allah. Nah, ayat ini sebagai dalil bahwa wasilah ini perintah Allah. Wabtaghu, wasilah itu apa?
perantara. Yang dijadikan perantara ini apa? Dijadikan media. Perantara untuk apa? Agar kita ini dekat kepada Sang Pencipta, semakin dekat kepada Allah. Kalau kita semakin dekat kepada Allah, apa yang kita minta diijabah oleh Allah. Nah ini apalagi kita ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa wasilah ini juga apa? Dipersilahkan, diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi mereka yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya agar dia semakin dekat kepada Allah, laksanakan wasilah. Kadang sering orang bilang bahwa wasilah itu dilarang, wasilah itu bid'ah, wasilah itu musyrik. Nah, ada sebagian seperti itu. Nah, ini ayat ini menjawab, menyampaikan, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah sesuatu yang untuk kamu jadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini boleh Pak ya, wasilah boleh. Kemudian wasilah itu istilahnya apa kan? Sebagai perantara. Umpamanya kita nggak kenal Pak Jono, jauh dari rumah Pak Jono, supaya kita kenal Pak Jono gimana? Akhirnya apa? Ya kita kenal sama anaknya, kenal sama istrinya. Jadi mengenal orang-orang yang dekat kepada Pak Jono, contohnya seperti itu. Karena kita ini orang awam, ibadah kita belum seberapa, ya amalan kita belum seberapa. Agar doa kita sampai kepada Zat yang memberikan segala hal, ya kita ambil wasilah kepada mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah, para nabi, para rasul, kemudian para orang-orang yang dipilih Allah, para aulia, para ulama, guru-guru kita. Kemudian pada dasarnya kita baca dalam keterangan yang lain bahwa wasilah itu ada kalanya wasilah dengan amal kebaikan kita sendiri. Mungkin kita dulu pernah dengar tentang kisah ada ketiga orang kejebak di dalam gua. Ada 3 orang dalam pengembaraannya terjebak di dalam gua. Ketutup pintu guanya, tertutup oleh batu gede, oleh batu yang besar, sehingga orang tersebut tidak bisa keluar dari jebakan tersebut. Akhirnya ketiga orang tersebut rembukan. Gimana caranya ini supaya kita bisa keluar dari gua? Ya udah, kita wasilah. Kamu pernah berbuat apa? Kamu pernah berbuat kebaikan apa? Jadikan wasilah, mohon kepada Allah. Akhirnya ketiga orang tersebut masing-masing wasilah dengan amal kebaikannya, dengan izin kembali lagi dengan izin Allah. Yang pertama berdoa, batunya kegeser kebuka dikit, tapi belum bisa keluar. Yang kedua berdoa lagi dengan wasilah amal kebaikannya, kegeser lagi. Begitu juga sampai orang ketiga, akhirnya bisa keluar dari gua lantaran mohon kepada Allah, wasilah kepada amal kebaikannya. Kemudian wasilah terhadap orang yang masih hidup, boleh. Orang yang masih hidup. Ingat ketika Nabi
memberikan kabar kepada para sahabat orang yang masih hidup ini. Bahkan mungkin kita pernah dengar ceritanya Uwais Al-Qarni. Orang ini tidak sahabat Nabi, tidak bertemu Nabi, tapi Nabi menyampaikan pada para sahabat, wahai sahabat, kalau doamu ingin dikabul oleh Allah, minta didoakan terhadap Uwais Al-Qarni. Sahabat Nabi penasaran, Uwais Al-Qarni ini amalnya apa sih sampai diberikan keistimewaan oleh Nabi. Kemudian sahabat tersebut mencari tahu di mana tempatnya Uwais Al-Qarni. Dicari, akhirnya pendek cerita, dicari, ketemu, menjadi tamunya Uwais Al-Qarni. Akhirnya sampai nginep 3 hari. Sahabat tersebut tidak menemukan keistimewaan yang lain. Sholatnya biasa, amal yang lain biasa, bangun tengah malam ya biasa, itu bagi orang-orang yang ahli ibadah biasa aja, nggak ada yang lain, nggak ada sembahan yang lain. Ternyata keistimewaannya Uwais Al-Qarni senantiasa mengurus orang tuanya yang lagi sakit. Uwais Al-Qarni ingin berjumpa kepada Nabi ke Madinah, ingin datang kepada Nabi, tapi waktunya nggak ada. Karena apa? Waktunya untuk mengurus orang tuanya lagi sakit. Ditanya seperti itu, oh keistimewaannya cuman karena lantaran dia bakti kepada kedua orang tua. Itu perintah Nabi kepada para sahabat, walhasil boleh wasilah terhadap orang yang masih hidup. Makanya kita kadang-kadang ziarah kepada para ulama sepuh. Ini tujuannya tabarukan, boleh mengharap berkah, minta didoakan. Tawasul kepada para nabi, para orang-orang yang derajatnya di atas, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa mereka ini orang yang dekat kepada Allah, doa mereka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oh, nanti di sini ada nih. Di ayat itu Pak, di ayat 39. Jadi orang yang kena hukum kisos, itu annalladzi yaqta'u fihi rub'a dinarin fasoidan. Mereka yang mencuri, ya, mengambil harta orang yang lain yang nilainya seperempat dinar. Seperempat dinar itu berapa Pak? 1 dinar, ya. 1 dinar itu beda-beda. 1 dinar kalau di Arab Kuwait itu 1 dinar itu seharga diuangkan Indonesia itu 51.000 lebih sekian. Kemudian ada yang mengatakan bahwa 1 dinar itu 4,25 gram emas 24 karat. Berarti 1 gramnya berapa? 1 juta. Kalau 4 gram, 25 berarti 4.250.000. Kalau dia nyolong, ngambil nilainya seperempat dari 1 dinar, itu sudah kena hukum kisos. Kalau umpamanya ngambil rokok sebatang, belum ya, ngambil sendal 1
Belum. Tapi sendal ya beda sandal. Kalau sendalnya sang raja kan mahal Pak ya. Kalau itu batasnya seperti itu Pak ya. Jadi minimal rub'at dinarin, seperempat dinar sampai ke atas. Itu batas mereka kena hukum kisos. Jadi ibaratnya apa itu ada batas minimalnya, minimal sekian. Itu Pak ya. Jadi kembali lagi, termasuk tawasul tadi kan apa? Kita minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan satu media, satu perantaraan, dan hal yang bisa kita jadikan media perantara agar kita semakin dekat kepada Allah, yaitu perantara dengan tempat, tempat yang dianggap istimewa, yang diberkahi oleh Allah. Contoh tempat yang sangat diberkahi oleh Allah adalah apa? Mekah dan Madinah. Masjid Mekah dan Madinah, itulah tempat yang diberkahi oleh Allah, karena kedua tempat itu tempat yang tidak bisa disentuh oleh Dajjal nanti kelak di hari kiamat. Kedua tempat itu tidak bisa disentuh oleh Dajjal, dan Dajjal sendiri sudah memberikan memberikan berita, bumi manapun aku dapat injak kecuali Makkah dan Madinah, karena jalan menuju Mekah dan Madinah semuanya dipagar beton. Pagar betonnya dari apa? Dari malaikat. Mereka akan masuk ke Mekah Madinah, nggak bisa karena sudah dihadang oleh para malaikat. Untuk itu beruntunglah bagi mereka para jamaah yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah. Di sana adalah tempat yang diberkahi. Tadi ayat yang kita baca, alladzi barokna haulahu, di sekelilingnya Mekah dan Madinah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena kita ini jauh dari kedua tempat itu, jadikan media perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu tempat-tempat ibadah. Ahabbul biladi ilallah masajidua, tempat yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini adalah apa? Daerah yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Masajidua, masjidnya. Untuk itu kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir ke masjid. Ini adalah kita orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wa abghadul biladi ilallah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah aswaqun apa? Pasar. Karena apa? Pasar ini banyak yang sering dijadikan tempat apa? Tempat kejahatan, tempat menipu, tempat curang adalah pasar. Makanya dibenci oleh Allah, karena pasar itu, dia mengatakan pasar itu adalah rumahnya setan. Berarti tawasul pada tempat yang diberkahi oleh Allah. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah yaitu Mekah. Bibakkata mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawasul, mengharap berkah, kita jadikan perantara
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tempat apa? Barang yang diberkahi oleh Allah. Ada barang yang diberkahi oleh Allah. Nah, mungkin kita ini sejenak ya. Contoh Hajar Aswad. Hajar Aswad ini benda mati. Tapi ini benda tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Hajar Aswad ini adalah apa? Batu dari langit diantar oleh malaikat Jibril ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Kemudian Hajar Aswad ini ditaruh apa? Di pojok Ka'bah sebelah mana Pak? Kalau nggak salah sebelah tenggara ya. Ditaruh di pojok situ. Tujuannya apa? Untuk mengharap berkah agar orang-orang yang hadir di Makkah, tawaf di Ka'bah, melihat Ka'bah, oh itulah agar orang tersebut kelak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Abu Bakar sendiri aja ya mengatakan, kalau aku tidak melihat Nabi mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau Hajar Aswad. Abu Bakar sampai ngomong seperti, wahai Hajar Aswad, engkau adalah batu biasa. Kalau aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku nggak akan mencium kamu. Sampai seperti itu. Kemudian ketika Abu Bakar ngomong seperti itu, Sayyidina Ali di sampingnya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mengeluarkan kalimat seperti itu? Bukannya Hajar Aswad ini bisa memberi manfaat dan madharat? Bisa loh. Kenapa kok bisa? Karena ketika kata Sayyidina Ali, ini dialog di pinggir Ka'bah. Sayyidina Umar dialog dengan Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Umar menyampaikan statement seperti itu ketika mencium Hajar Aswad, Sayyidina Ali mendengar. Kemudian Sayyidina Ali negur, wahai Umar, Hajar Aswad ini biarpun dia itu benda mati, tapi dia memberi manfaat dan mandorot. Kok bisa? Sayyidina Ali memberikan penjelasan terhadap Sayyidina Umar, karena Sayyidina Ali ini adalah Bahrul Ilmi. Nabi Bahrul Ilmi wa Ali Babua. Nabi itu adalah lautannya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Ali menyatakan, wahai Umar, ketika semua hamba Allah, semua manusia yang akan dilahir di muka bumi ini, mereka ikrar kepada Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Mereka berikrar, qalu bala, mereka menyatakan, ya, engkau sebagai Tuhanku. Dan ikrar semua hamba Allah tersebut dicatat dalam sebuah kitab, dan kitab tersebut disimpan dalam batu. Inilah batunya Hajar Aswad. Sayyidina Ali memberikan gambaran seperti itu. Makanya Hajar Aswad nanti akan menjadikan saksi, bisa memberikan manfaat terhadap orang yang ikrar mulai dari awal sampai akhir hayatnya, dia tetap memegang teguh kalimat la ilaha illallah. Bisa memberikan manfaat kepada yang dulunya ikrar menyatakan engkau adalah Tuhanku, tapi nyatanya mereka ingkar kepada Allah. Ini Sayyidina Ali yang memberikan gambaran seperti itu. Kemudian ada kalanya tawasul kepada barang, di antara barang yang mati itu apa? Termasuk ada yang mengatakan tadi satu Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu yang berasal dari langit. Ada dari surga. Termasuk barang yang dari surga yang berada di bumi, di antara satu Hajar Aswad, yang kedua batu yang menjadi makom
Nabi Ibrahim ini juga dari surga, kemudian tanaman yang dari surga. Nah, karena apa? Ketika Nabi Adam turun di muka bumi sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi, begitu juga Allah menurunkan beberapa barang yang ada di surga turun di muka bumi, di antaranya tadi itu Hajar Aswad, kemudian batu yang jadi makamnya Nabi Ibrahim, wa id yarfa'u Ibrahim mulqawaida minal baiti wa Ismail, itu di sana. Kemudian yang ketiga tanaman tin, buat tin. Nah, buat tin di Indonesia ada nggak, Pak? Ada. Nah, karena apa? Pohon tin ini ketika Nabi Adam makan buah khuldi, dan Siti Hawa, seketika pakaian surga yang dipakai Nabi Adam dan Hawa melepaskan diri, telanjang bulat Nabi Adam dan Hawa. Kemudian saking malunya kepada Allah dan para malaikat, pakaiannya hilang. Kemudian Nabi Adam mendekat nyari pohon, mengambil daun untuk menutupi alat sensitifnya. Semua pohon menghindar, nggak mau diambil oleh Nabi Adam dan Hawa. Hanya pohon tin yang mau diambil daunnya untuk menutupi auratnya Nabi Adam dan Hawa. Nah, itu gambarnya. Oh, Nabi Adam kita turun di loh, ini buah tin. Nah, kemudian kita ini baca buku Pak, termasuk juga kita ini baca buku dari karangan Syekh Maulana Muhammad Az-Zarkashi dalam buku Ibadatul Hajj tentang itu ibadah yang berkaitan dengan orang haji, termasuk barang-barang yang dari surga turun di dunia tadi seperti itu. Ada yang mengatakan tanaman yang banyak di Indonesia, kita ingat yaitu pohon garu katanya. Pohon garu. Nah, pohon garu ini pohon yang berasal dari surga. Katanya juga harganya juga puluhan juta. Karena pohon garu ini baunya wangi, jadi bahan parfum, jadi bahan apa gitu. Nah, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi bahwa tawasul, kita jadikan perantara mereka yang senantiasa dekat kepada Allah, yang dipilih oleh Allah, yang diberkahi kepada Allah, tapi dengan catatan itu semua hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ayat ini la'allakum tuflihun, kalian mencari wasilah, jadikan hal-hal yang bisa kamu menjadikan dekat kepada Allah. Kemudian wajahidu fisabili, berjihad, maksudnya sungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah, supaya la'allakum tuflihun, supaya kamu nanti mendapatkan keberuntungan, aitafuzuna. Berarti menggambarkan termasuk perintah Nabi juga, termasuk perintah Nabi juga. Kita kutip dari dari keterangan yang lain, bahwa salah satu sahabat datang kepada Nabi ketika datang kepada Nabi dengan matanya buta, wasilah kepada Nabi, ya Rasul, kami mohon kepada Allah dan wasilah kepada engkau, doakan agar mataku ini sembuh.
agar mataku ini sembuh. Akhirnya orang tersebut diperintah oleh Nabi, ambillah air wudhu. Kemudian wasolli rakaataini. Ini menggambarkan bahwa apa? Air wudhu adalah bagian daripada syifa, obat. Bagian daripada obat. Untuk itu apabila kalian ingin mohon kepada Allah, doanya dikabulkan, sholat dua rakaat, dinamakan sholat hajat. Setelah ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Nabi hanya perintah itu doang, hanya perintah suruh ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dilihat sahabat itu matanya sudah kembali normal. Bahwa Sayyidina Utsman, qala Utsman, fa wallahi ma tafarraquna wala talabinal hadis. Demi Allah, kami belum lama berpisah dengan orang tersebut, barusan ngobrol-ngobrol. Hatta dakhala rajul wa ka'lam yakun bihi darr. Seperti orang tadi saya enggak melihat orang itu buta, padahal tadi buta. Walhasil dia mohon kepada Allah wasilah dengan doanya Nabi. Jadi walhasil wasilah dengan catatan hanya kembali kepada Allah. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada kan? Apa? Baik kamu nanya. Mau. Gimana? Kalau kita punya salah atau punya dosa sesama manusia, Ya. Jadi tingkatannya kalau kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Misalnya kayak gini, kalau kita berdosa sama sesama manusia, karena kita selalu mengomongin kejelekan manusia, apakah kita juga harus minta maaf sama orang yang kita omongin kejelekan itu? Kembali lagi, kalau kita berbuat salah kepada manusia, yang bisa diselesaikan dengan orang yang kita berbuat salah itu hanya kontak fisik. Kalau kita ngomongin dia, ngerasanin dia, yaitu taubatnya apa? Hanya kita jangan mengulangi ngosipin dia. Tapi dengan catatan dia tidak dengar, dia tidak tahu. Kalau kita omongin, dia tahu kita dengar, berarti mereka sudah tahu. Nah, itu harus diselesaikan dengan ketemu muka, dengan bertatap muka. Tidak bisa diselesaikan walaupun hanya kata maaf. Sekarang tatap muka nggak perlu, lewat telepon, lewat chat. Pak, minta maaf Pak, mereka berikan maaf, itu cukup. Walaupun dalam hatinya berat, tapi dalam ucapan mereka, ya Pak saya maafin, itu berarti sudah clear. Dosa kita sudah nggak ada masalah dengan orang tersebut. Nah, sekali lagi, bahwa kalau kita punya dosa terhadap saudara lewat omongan, lewat yang lain, asal kalau dia tidak tahu, nggak perlu kita selesaikan dengan secara langsung. Hanya kita bertobat kepada Allah, jangan mengulangi lagi. Tapi kalau itu semua sudah tercium, mereka sudah tahu, sudah merasakan, sudah tahu lah, itu berarti harus diselesaikan secara langsung. Walaupun kita hanya sekedar minta maaf dan mereka memberikan maaf, berarti clear. Itu Pak ya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalian berikan maaf kepada saudara yang berbuat salah, aqrabu littaqwa, lebih mendekatkan diri kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak ya? Gitu Pak ya?
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim. Iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la lam tana. Alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'an la tajaba min sari dhalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'ah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah walil Qur'an walil rizki walil du'a walil khair walan tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.